Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Hai teman-teman, hari ini mau ngapain? Sudah kelihatan di thumbnail videonya. Jadi hari ini mau menanam sayur lagi, terus mau update sayuran yang pernah ditanam, terus mau jemur benih kale yang sudah sprout. Nah teman-teman, sebelum lanjut saya berkebun, untuk teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, dipencet tombol merahnya. Nah teman-teman, giveaway masih berjalan, ada 10 tanaman anggur buat teman-teman yang beruntung. Caranya gampang, tinggal subscribe channel keluarga Asoy di Bandung, follow instagramnya, dan komen sesuai isi videonya ya teman-teman. Dan ini umur tanaman anggurnya sudah lebih dari 6 bulan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ditanam pasti cepat berbuah. Teman-teman, jadi hari ini tuh saya mau menanam kentang. Di kentangnya saya punya 4 buah kentang. Ini saya dapetin dari pasar ya teman-teman. Jadi kentang ini sampah pasar yang udah nggak kepake. Ini nggak tahu juga bibitnya bagus apa enggak, tapi ini saya udah simpen cukup lumayan lama di rumah. Nah ini mungkin ada sebulan ya udah saya simpen. Saya mau coba tanam walaupun sekarang musim hujan ya teman-teman, nggak ada salahnya dicoba untuk ditanam. Tapi sebelum saya menanam kentang ini, saya mau liatin ke teman-teman hasil semaian kale yang saya semai, lebih dari 100 benih kale teman-teman. Nah teman-teman, ikutin terus videonya ya. Sekarang kita ke gudang dulu, kita ambil hasil semaiannya, terus kita jemur. Nah teman-teman, sekarang saya sudah ada di gudang. Itu hasil semaiannya waktu itu ya teman-teman. Ternyata yang tumbuhnya cuma 4 biji, dan saya sudah semai lagi yang baru ya teman-teman. Kita lihat semaian mana yang lebih cepat duluan sprout. Ini semaiannya berumur 4 hari ya teman-teman. Waktu menyemainya saya nggak videoin ya teman-teman. Jadi kita langsung aja jemur ke 6 jenis kale ini. Ini walaupun mataharinya tipis sekali teman-teman, tapi benih kalenya harus dijemur. Soalnya kalau nggak dijemur pasti kutilang ya teman-teman. Nah teman-teman, lihat hasil semaian saya teman-teman. Nah, banyak sekali yang sprout, alhamdulillah. Ini lebih dari 100 ya teman-teman. Saya semai benih kalenya. Ini ada 6 jenis kale ya teman-teman. Yang ini ada Siberian, ada Nero, ada Carly, terus yang ini ada Purple, yang ini ada Red Rebel, sama yang terakhir Rusian. Nah teman-teman, ini baru 4 hari saya semai, dan ternyata kale Nero dan Red Rebel yang lebih banyak untuk sprout ya teman-teman. Dan jenis kale Siberian ini baru saya beli benihnya, langsung saya semai. Ternyata 4 hari disemai baru beberapa yang sprout ya teman-teman. Beda sama kale Nero sama Red Rebel, udah banyak sekali ya teman-teman. Ini harus dijemur walaupun sebenarnya mataharinya tipis. Nah untuk yang jenis Russian ini udah ada yang sprout ya teman-teman, walaupun masih sedikit. Nah untuk jenis kale Purple nih benihnya lumayan harganya, cuman isi 25 biji, dan kelihatannya cuman baru 1 yang sprout ya teman-teman. Terus jenis Carly belum kelihatan sama sekali ya teman-teman. Kita lihat barangkali ada yang sprout. Belum ada ya teman-teman, belum ada satupun yang sprout untuk jenis Carly. Nah teman-teman, langsung saja kita jemur ke 4 jenis kale ini ya teman-teman. Jadi untuk kale Carly sama Purple belum saya jemur karena belum ada yang sprout. Ini Purple cuman baru 1, jadi kita jemur dulu ke 4 kale ini ya teman-teman. Nah teman-teman, benihnya sudah saya jemur. Jadi biarkan benih ini menikmati cahaya matahari pagi ya teman-teman, biar nggak kutilang, kurus, tinggi, langsing. Nah teman-teman, kita lanjut, kita tanam kentang dulu ya.
Teman-teman, saya udah siapin media tanamnya. Ini ada 4. Saya mau tanam di dalam sebuah polybag yang ukurannya nggak terlalu besar ya teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti kentang ini tumbuh, saya mau pindahin lagi ke media tanam yang lebih besar. Ini nggak ada salahnya ya teman-teman, dicoba ditanam. Toh bibit kentangnya saya dapatkan secara percuma dari pasar. Enaknya berjualan di pasar seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan pengen pupuk, pengen bahan buat bikin pupuk organik, gampang, tinggal ngambil di pasar gratis teman-teman. Dari sampah pasar itu banyak sekali pupuk-pupuk organik. Tinggal satu lagi ya teman-teman, kentang yang sudah bertunas ini nggak bakalan laku kalau dijual. Nah, saya mau taburin sedikit tanah ya di atasnya teman-teman. Saya mau kubur kentangnya, tapi tipis-tipis aja seperti ini ya teman-teman. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah pernah menanam kentang, bisa di sharing pengalamannya, bisa tulis di kolom komentar. Apalagi sekarang musim hujan, nggak tahu juga cocok apa enggak kentang ini ditanam saat musim hujan seperti ini ya teman-teman. Nah, saya mau simpan dulu di tempat yang teduh. Dan sekarang kita update tanaman ubi jalar yang sudah saya tanam sekitar 1 bulan lebih ya teman-teman. Waktu itu saya menanamnya di dalam sebuah karung. Langsung saja teman-teman kita ke tempat tanaman ubi jalarnya. Ini dia teman-teman tanaman ubi jalar yang saya tanam di dalam sebuah karung. Nah, waktu itu batang steknya saya dapatkan dari tetangganya bapak di Raja Mandala. Alhamdulillah tumbuh ya teman-teman. Ya, walaupun pertumbuhannya menurut saya agak sedikit lambat gara-gara mungkin sering diguyur hujan, karena tanaman ubi jalar ini tidak menyukai terlalu banyak air ya teman-teman. Tanaman ubi jalar ini 11-12 sama tanaman singkong. Ditanamnya mudah, terus perawatannya mudah, daunnya sama umbinya bisa dimakan, pokoknya 11-12 sama tanaman singkong. Nah teman-teman, sebenarnya stek batang ubi jalar ini masih banyak sisanya, tapi saya nggak buang loh teman-teman. Saya tanam lagi di dalam sebuah polybag kecil. Kita lihat ubi jalar yang waktu itu saya tanam di dalam sebuah polybag kecil ya teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman, waktu itu ada 4 sisa stek batangnya saya tanam di dalam sebuah polybag. Tapi ini akarnya udah keluar ya teman-teman. Nah si akar ini nantinya menjadi ubi, menjadi bakal buahnya si tanaman ubi jalar ini ya teman-teman. Ini harusnya udah saya pindahin. Dan bisa dilihat teman-teman, beginilah kalau sayuran organik, pasti dimakan sama ulat. Kita cari yuk teman-teman, ulatnya ada di mana. Sedikit geli juga ya teman-teman kalau misalkan ketemu ulatnya. Ini bukan ya teman-teman. Nah itu ulatnya teman-teman, kecil sekali, tapi saya nggak berani buat megangnya. Nah teman-teman, kita lihat lagi ubi jalar yang saya tanam di dalam sebuah karung yang tadi saya udah liatin ya teman-teman. Nah teman-teman, siapa yang tertarik buat menanam ubi jalar ini, nah menanamnya mudah ya teman-teman, tinggal ditancep-tancepin aja. Apalagi ini ditanamnya di dalam sebuah karung, jadi nanti kalau panen itu mudah ya teman-teman, tinggal digunting aja bagian karungnya. Nah teman-teman, untuk umur ubi jalar yang 1 bulan ini belum ada umbinya ya teman-teman. Biasanya ubi jalar itu kalau umur 2 bulan baru udah kelihatan ubi jalarnya kecil-kecil. Tapi kita coba lihat aja ya teman-teman, akarnya sudah seperti apa umur sebulan lebih ini. Nah kalau untuk menanam ubi jalar itu sering ya teman-teman. Waktu kecil ingat sama nenek di kebun, yang sering nenek saya tanam ini ubi jalar, singkong, kacang tanah, kacang bulu atau kacang kedelai, tuh sering nenek saya nanam.
bawang merah. Nenek saya sering nanam ya teman-teman. Kenapa saya bisa menanam bawang merah? Gara-gara nenek saya teman-teman. Nah teman-teman, nih di umur sebulan baru sebesar ini ya teman-teman. Masih berbentuk akar, tapi ini nanti bakalan besar ya teman-teman. Ini udah kelihatan loh teman-teman. Nah, jangan sampai saya merusak perakaran ubinya ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat udah kelihatan ubinya, walaupun masih kecil tapi udah kelihatan ubinya. Ini kira-kira sebesar pulpen ya teman-teman, atau sebesar pensil. Nah teman-teman, ini jangan diganggu dulu, biarin aja si umbinya tumbuh ya teman-teman. Walaupun baru berumur 1 bulan lebih, tapi umbinya udah keluar ya teman-teman. Ini mudahnya menanam ubi jalar dan singkong. Nah buat teman-teman tertarik nggak buat menanam ubi ini? Gampang loh teman-teman. Nah teman-teman, di awal video saya sudah perlihatkan benih-benih kale saya yang alhamdulillah sudah banyak yang sprout. Terus tadi saya sudah menanam kentang yang saya tanam di dalam sebuah polybag, yang bibit kentangnya saya dapatkan secara gratis dari sampah pasar. Dan yang terakhir saya sudah update tanaman ubi jalar saya yang saya tanam di dalam sebuah karung. Ini walaupun baru ditanam 1 bulan lebih ya teman-teman, tapi alhamdulillah tadi dikorek-korek sudah keluar ubi jalarnya ya teman-teman. Nah teman-teman, semoga video yang saya buat ini menginspirasi teman-teman buat berkebun di lahan terbatas seperti kebun atap rumah saya. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah teman-teman.